Sekarang, coba kalian perhatikan contoh teks berita berikut yang berjudul Simulasi UNBK SMK di Pangandaran terkendala jaringan server pusat alami error. Nah, bagian judul ini kita bisa masukkan ke dalam struktur yang kita sebut kepala berita. Jadi, yang pertama, kepala berita itu adalah bagian judul. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada paragraf yang berbunyi berita Pangandaran dalam kurung harapanrakyat.com. Nah, bagian ini bisa kita sebut juga bagian ekor berita. Jadi ingat bahwa ekor berita bisa saja terdapat di awal dan juga bisa terdapat di bagian akhir. Dia berisi sumber berita atau bagian-bagian yang tidak terlalu penting dari sebuah berita. Kemudian menjelang ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, para siswa SMK di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengikuti simulasi UNBK yang digelar oleh masing-masing sekolah. Senin, dalam kurung tanggal 17 bulan 2 tahun 2020. Paragraf ini bisa kita golongkan ke dalam struktur kepala berita. Jadi memuat informasi-informasi yang penting dari sebuah berita. Kemudian paragraf selanjutnya, seperti halnya simulasi UNBK yang digelar di SMK Tekmo Kalipuncang, Kabupaten Pangandaran. Namun dalam kegiatan tersebut para siswa tidak dapat mengaksesnya akibat adanya kerusakan jaringan server di pusat. Nah, bagian ini juga bisa kita masukkan dalam struktur bagian kepala berita. Jadi ada dua bagian kepala berita, paragraf pertama dan paragraf kedua. Walaupun tadi ada bagian awal dari paragraf ini yang merupakan bagian dari struktur ekor berisi tentang sumber. Kemudian selanjutnya paragraf yang berbunyi, hal itu dikatakan Wakil Kepala SMK Tekmo Kalipuncang Denny kepada HR Online Senin tanggal 17 bulan 2 tahun 2020. Dia menyebutkan para siswanya tidak dapat mengakses jaringan internet saat simulasi UNBK. Itu paragraf ketiga bisa kita kategorikan sebagai bagian dari tubuh berita. Kalau kalian cermati, silakan sambil kalian baca. Ketiga paragraf ini merupakan bagian dari tubuh berita karena dia berisi tentang penjelasan lanjutan dari informasi penting yang disampaikan dari kepala berita. Lalu dua paragraf terakhir. Jadi, ini murni jaringan server komputer dari pusat yang mengalami error sistem. Setelah ditunggu berjam-jam hingga habis waktu belajar di sekolah, jaringan tetap tidak bisa koneksi. Akhirnya kami memulangkan para siswa, jelasnya. Nah, paragraf ini juga masih bisa kita golongkan sebagai
bagian dari tubuh berita. Jadi dia masih paragraf yang berisi penjelasan lebih lanjut dari hal penting yang disampaikan di kepala berita. Dan terakhir, paragraf ini merupakan paragraf bagian ekor berita. Jadi dia berisi tentang hal yang berfungsi menutup atau mengakhiri sebuah teks berita. Kemudian juga memuat tentang narasumber. Ini adalah kode dari wartawan yang menulis berita tersebut. Demikianlah penjelasan tentang bagian-bagian struktur berita dari contoh sebuah berita.